Mau lari berapa, Bu? Bu, nanti naik betes, Bu. Tidak, Bu. Baik, karena anak tidak pada tahu, Ibu bakalan menjelaskan apa itu teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terdapat dua pengertian negosiasi. Yang pertama adalah negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dengan pihak yang lain. Kemudian memperoleh kesepakatan untuk mencapai hasil terbaik dan keuntungan bersama. Unsur teks negosiasi. Dalam teks negosiasi terdapat unsur pembangunan yang digunakan untuk memastikan teks tersebut yang merupakan sebuah teks negosiasi. Kemudian ada ciri-ciri teks negosiasi. Negosiasi ini dikatakan berhasil sampai pada tahap kesepakatan. Ada poin faktor-faktor pendukung keberhasilan negosiasi antara lain kesediaan semua pihak berkompromi dengan pihak lain. Ada pihak yang dirugikan yang memiliki alasan yang dapat mempengaruhi pihak lain kesepakatan yang mencapai bersifat batas atau yang dilakukan. Kemudian ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berisi ungkapan atau awalan sebuah negosiasi yang biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua ada kemajuan. Kemajuan ini berisi permintaan dan
Kalimat yang dimana kalimat ini yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada orang lain. Contohnya, bagaimana kalau per kilonya 25.000, Bu? Terus di sini juga ada kalimat interrogatif yang dimana kalimat ini di dalamnya mengandung perintah yang berfungsi meminta atau memberi atau memerintahkan orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, silakan dicoba dulu buahnya. Terus ada juga kalimat harapan yang dimana kalimat harapan ini menyatakan harapan atau menggunakan keinginan terjadinya sesuatu. Contohnya, semoga dagangannya laku ya Pak. Terus ada kalimat bersyarat yang dimana kalimat bersyarat ini menandakan keberadaan sebuah kondisi atau peristiwa sebagai syarat untuk mencapai tujuan. Contohnya, ya sudah, saya ambil 3 bungkus asalkan diberi diskon ya. Terus juga ada kalimat persuasif yang dimana kalimat ini bertujuan untuk mengajak atau meyakinkan orang lain agar bersedia mengikuti apa yang dia katakan padanya. Contohnya, saya tidak jadi belanja kalau harga barang itu tidak bisa dikurangi. Terus ada juga konjungsi yang dimana konjungsi ini atau kata sambung atau juga kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata atau ungkapan-ungkapan atau juga kalimat-kalimat dan sebagainya, dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Konjungsi ini dapat kamu temukan pada teks negosiasi. Kenapa pun? Kenapa? Negosiasi adalah konjungsi kuasalitas. Terus ada konjungsi kuasalitas yang dimana konjungsi ini atau yang menyatakan sebab atau alasan dan akibat atau hasil dari suatu hal. Contohnya, kalau kita adakan bakti sosial untuk warga di lingkungan sekitar sekolah kita, berasa akan lebih berguna. Baik, penjelasan kami. Jadi yang kami jelas, ya Ibu jelaskan dari sudah paham apa itu teks negosiasi. Pendapat kamu sendiri ya. Sabarlah dulu. Udah. Baik, Bu. Jadi teks negosiasi itu adalah sebuah teks yang dimana isinya berupa interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Dengan kata lain, teks negosiasi ini disebut dengan tawar-menawar. Tujuannya untuk menghasilkan kesepakatan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Tepuk tangan buat kami. Baik, karena kalian sudah paham dengan penjelasan kita, buat kelompok ya. Bukan kamu orang. Nggak tahu. Kita buat 4 kelompok ya. Itu bisa 1, 2. Bu, ini satu video saya. Karena sudah tahu teman kelompoknya, coba kelompok 1 mana? Saya, Bu. 2 orang. 3, Bu. Oke, bosan.
empat kelompok. Jadi yang nomor 5 itu tidak usah dikerjakan, pada sampai 5 aja. Yang kurang paham boleh ditambahkan oleh Ibu. Tidak ada yang mengamati kewajiban sistemnya diskusi. Apa kepentingan tiap-tiap pihak dalam teks tersebut? Siap, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 4, mana kelompok 4? Baik, Asma. Oke, Bu, di sini pertanyaannya. Jika kalian berposisi sebagai pihak yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut, apa saja alasan-alasan yang dapat kalian tambahkan untuk menguatkan permintaan kalian? Nah, jadi teks ini menjelaskan bahwa Rudi ingin meminta laptop baru. Jadi alasan yang dapat kami tambahkan itu adalah seperti percakapan. Kan di sini ayah bilang tapi kan ayah baru saja membeli ponsel untuk adik-adikmu. Uang ayah nanti habis, Ruth, katanya gitu kan. Lalu Rudi bisa menjawab dengan iya ya, tapi laptop itu penting karena laptop Rudi yang lama tiba-tiba sudah mati. Rudi sudah mencari beberapa referensi laptop baru yang harganya itu cukup menjangkau. Jadi ayah
Bagus, tepuk tangan buat kelompok 4. Kemudian kelompok 1. Ayo kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kami dari kelompok 1, soal kami, siapakah kedua belah pihak yang terlibat dan apa kepentingan tiap-tiap pihak dalam teks tersebut. Jadi jawabannya itu Bu, yang terlibat Ayah, Budi, dan Wati. Terus Bu, kepentingannya, yang pertama kepentingan Ayah membelikan HP baru untuk Wati. Kepentingan Rudi meminta diberikan laptop ke Ayah. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ayo kelompok 3. Ada Nandar mau ajak teman-temannya. Diana nggak lulus kan? Enggak, tadi udah mau. Jadi pertanyaannya, menurut kalian apakah permintaan tersebut disampaikan dengan alasan yang tepat? Jelaskan. Jadi jawaban kami itu iya Bu, karena di sini Rudi menjelaskan dengan alasan yang tepat. Contohnya percakapannya seperti iya ya, karena tugas Rudi selalu terhambat. Lagi pula laptop ini memang sudah cukuplah berumur dari Rudi kelas 10. Padahal program studi Rudi yang juga memang membutuhkan laptop yang lebih cepat. Ya, Rudi kan belajar desain aplikasi 3D itu membutuhkan daya komputasi tinggi ya. Baik, terima kasih. Apa yang dipikir? Ayo kelompok 2. Baiklah, di sini kami akan membacakan jawaban dari pertanyaannya, yaitu siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut dan jelaskan apa alasannya. Dan yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut adalah Rudi dan
Terima kasih.